Bang, melihat yang lagi rame saat ini Bang, itu kan media Tempo yang kemarin salah satu jurnalis bernama Francisca itu kemarin kena teror. Ada kiriman kepala babi tanpa telinga dan juga ada berapa ekor tikus tanpa kepala Bang. Nah Bang melihat seperti ini bagaimana Bang? Ya, ini kan pertama jurnalis ini kan, Tempo ini kan Temponya perusahaannya, kemudian ada jurnalisnya namanya Francisca. Kemudian ada kiriman paket buat beliau kan, isinya kepala babi yang pertama, yang kedua tikus. Ini kita nggak usah sebut ada kupingnya atau apanya ya, yang jelas ada kiriman kepala babi. Ini tergantung kita melihatnya bagaimana kan. Tapi yang jelas kalau udah ada kepala babi, kemudian ada kiriman tikus juga yang nggak punya nilai, nggak punya makna secara baik, tentunya atau maknanya secara buruk ini sudah pasti. Karena kepala babi dominan buruk, tikus juga dominan buruk. Jadi kemudian kita beranggapan bahwasanya ini pengirimannya atau pengirimnya punya niat-niat buruk. Gitu, pesan-pesan buruk atau cerita-cerita buruk. Karena apa? Karena mungkin merasa terganggu karena ini adalah jurnalis, pemberitanya mungkin kemudian menyudutkan atau kemudian membuat buruk si yang bersangkutan, pengirim akhirnya dikirimlah si kepala babi dan tikus ini kemudian niatannya adalah buruk. Niatan buruk ini sebenarnya adalah pesan yang sifatnya intimidatif, pesan intimidatif supaya pihak jurnalis maupun Temponya berhati-hati. Itu aja, sampai di situ dulu kan. Nah kemudian apakah kemudian pesan-pesan ini bisa dianggap sebagai suatu posisi pelanggaran hukum? Jawabannya atau tindakan yang merupakan pidana hukum? Jawabannya adalah iya, karena ini kiriman yang tanpa diinginkan dan kemudian bermakna buruk begitu kan, dan yang dikirim juga yang buruk-buruk begini kan, karena sudah jadi bangkai dikirim kan. Beda kalau yang dikirim masih pada hidup mungkin beda lagi kan, tapi karena ini sudah mati, sudah ada penggal-penggalannya, jadi dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Nah ini adalah bentuk intimidatif yang kemudian bisa dianggap sebagai upaya-upaya menghalang-halangi kebebasan pers, yaitu menghalangi supaya jurnalis atau Tempo ini kemudian tidak bersuara. Tidak bersuara tentang apa kita nggak tahu. Gitu. Tapi jelas ini sudah termasuk kategori kriminal, yaitu tindak pidana melanggar kebebasan pers. Gitu. Bang, kemudian juga tak hanya itu aja Bang, setelah kemudian tanggal 21 Maret kemarin dari kantor redaksi menerima pesan ancaman melalui medsos juga Bang, dan di mana di akun Instagram salah satu netizen mengirim pesan bahwa berisi ancaman teror yang dilakukan hingga dalam tanda kutip kantor Tempo itu mampus gitu. Maksudnya ini merupakan ancaman di media sosial ini ya, seperti itu apa? termasuk ancaman, termasuk intimidatif melalui teknologi ITE kan, berarti melalui medsos kan. Jadi itu sudah bisa tuh mulai dari sana untuk kemudian diselidiki siapa sih pelakunya. Dari medsos tadi kemudian bisa diselidiki. Jadi intinya ini sudah ada tindak pidana, makanya kemudian sudah dilaporkan oleh Tempo sendiri kan ke Mabes Polri kan, karena sudah terjadi tindak pidana. Ini sudah terjadi peristiwa pidananya, peristiwa hukumnya, waktu dan tempatnya sudah terjadi, tinggal siapa pelakunya. Karena pelakunya belum ketahuan, tentunya lagi diselidiki oleh pihak Bareskrim kan. Nah, pasalnya sudah ketemu. Pasal tentunya yang pertama adalah Undang-Undang Kebebasan Pers, kemudian yang kedua adalah perbuatan tidak menyenangkan, pengancaman, kemudian intimidasi, itu sudah masuk ke pasal-pasal yang tadi saya sebutkan ya. Tadi tinggal pihak penyidik bekerja, pihak Mabes Polri bekerja. Bang, tapi ini melihat adanya ancaman atau teror seperti ini, kita balik lagi ke kasusnya Munir Bang. Mendiang Munir itu kan sebelum meninggal juga sempat istrinya juga mendapatkan bangkai ayam Ya. dan ada ancaman pembunuhan. Apakah ini seperti itu juga nantinya atau seperti apa kira-kira? Pola-pola ini kan mirip ya. Kalau kita dibandingkan dengan kasusnya Munir dengan yang sekarang, tentunya punya kemiripan pekerjaan prosesnya ya. Tapi kita nggak berharap sampai terjadi hal yang sama. Paling tidak ini sudah kemudian dikejar oleh pihak kepolisian, dicari siapa pelakunya supaya jangan sampai terjadi yang seperti itu. Begitu. Tetap setiap tindakan-tindakan yang kemudian merugikan masyarakat, kriminal, pasti nanti ketahuan siapa pelakunya. Ini pun nanti akan ketahuan siapa pelakunya. Jadi
memang bisa diperbandingkan, tapi harapannya tidak seperti yang terjadi di masa lalu. Jadi ini teror-teror yang kemudian bisa diminimalisir oleh pihak aparat kepolisian atau penegak hukum. Jadi harapannya itu, karena Tempo kan kemudian lantas segera melaporkan ke penyidik Barreskrim kan, supaya ini diproses, dicari siapa pelakunya. Jadi memang ada mirip, tapi jangan sampai ujungnya sama. Tapi Bang melihat adanya ancaman atau teror seperti ini, Bang, kemarin juga sempat awak media juga menanyakan kepada jubirnya kepresidenan di istana ya, Bang ya. Yeah. Dan bahwasannya itu sempat dikatakan statementnya makan aja. Gitu. Ini sempat Dimasak aja kali ya? Ya, dimasak aja. Ini kan sempat menjadi kontra juga ya, Bang, Yeah. dari netizen yang nggak setuju sama itu. Sampai Bu Susi pun juga sempat berkomentar tentang ini untuk siapa namanya tuh, si Hasan Nasbi itu segera dipecat. Gimana nih, Bang? Ya, ini tergantung sudut pandang ya. Jadi ada orang yang kemudian menganggap suatu keadaan yang seperti ini itu keadaan yang biasa atau bisa diterima, ditoleransi. Ada juga banyak yang beranggapan ini nggak bisa ditoleransi karena ini sudah benar-benar ancaman kan, intimidasi kan. Jadi mungkin pihak juru bicara ini dia dalam posisi ini biasa aja, bisa ditoleransi. Tapi ini kan menurut pikiran dia. Begitu. Jadi apa yang dia pikirkan kemudian apa yang dipikirkan orang lain berbeda. Begitu. Jadi karena pikiran dia ini kan bisa ditoleransi sehingga dia mudah mengucapkan kata-kata. Nah, ini suatu kritik juga, karena jangan juga kita bekerja atau berbicara berdasarkan pikiran kita. Kita harus juga kemudian belajar memikirkan apa yang dipikirkan orang lain, begitu. Nah, ini mungkin karena si juru bicara pemerintah ini di pikiran dia enteng-enteng aja, udahlah dimasak aja. Atau kemudian dibikin apa gitu kan. Kalau non muslim menganggap kiriman babi ini kadang-kadang aspek positifnya ini babi ini sebelum jadi bangkai masih segar, mending dimasak aja kan, begitu kan, dimakan non muslim kan. Tapi kalau yang muslim berbeda lagi gitu. Jadi ini sudut pandang ini terkait dengan pikiran masing-masing kan. Nah, perbedaan sudut pandang ini kemudian tidak bisa kita memakai satu sudut pandang kemudian menggampangkan persoalan, karena ada persoalan yang satu orang anggap gampang, satu orang anggap susah begitu. Jadi kita harus mengakomodir semua persoalan secara kompleks gitu. Jadi omongan juru bicara ini memang bahasanya adalah offside. Ya, offside kenapa? Ya karena nggak sepatutnya dia bicara begitu di negara yang multi etnis, multi agama begitu. Karena ada agama yang boleh, ada agama yang melarang begitu kan. Di agama Kristen, agama Hindu boleh makan babi, di agama Islam nggak boleh kan, udah suatu hal yang berbeda. Nah, kalau ini kita cuma melihat dari sudut pandang satu sisi, ini namanya nggak patut juga. Jadi kita melihat secara kompleks. Begitu juga dengan posisi ini ancaman, intimidasi. Mungkin sudut pandangnya orang juru bicara ini enteng-enteng aja. Tapi dari pihak yang lain ini berat, ini sangat naif sekali kalau dibilang ini enteng gitu, sehingga terjadi kontradiksi. Nah, ini sebenarnya yang harus dilakukan oleh juru bicara tadi, mengcover semua pemikiran sehingga dia kemudian bijak dalam mengambil suatu cerita pembicaraan atau pendapat terhadap adanya pengiriman babi yang kalau sekarang tikus kan gitu. Ini harus hati-hati. Tapi yang jelas langkah-langkah tegas dari pemerintah harus ada. Dan kemudian Kapolri kan sudah bicara ini harus kemudian segera diproses, diusut kan gitu kan, sudah dijalankan juga gitu. Jadi ya inilah suatu kritik, dan kemudian kritik ini kemudian ditanggapi secara mendalam oleh Bu Susi. Bu Susi kemudian menanggapi ini sebagai suatu hal yang sangat mendalam, yang sangat bermakna, dan kemudian mengkoreksi titik offset dari si juru bicara. Gitu. Mudah-mudahan ada titik temu di antara mereka untuk penyelesaiannya. Yang jelas kita lebih kepada posisi hukumnya bagaimana dan siapa pelakunya. Jadi dua itu, hukumnya bagaimana, siapa pelakunya harus segera didapat supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya bagi Tempo, majalah Tempo atau koran Tempo atau jurnalis Tempo. Ya. Bang, ini kan jurnalisnya terornya ini tunjukkan langsung sama spesifiknya ke Cica si Tempo ini kan. Baiknya kalau jadi Cica itu harus ada perlindungan hukum kah, atau mungkin karena kan ini dia jadi aktivitasnya takutnya ada pembunuhan atau apa gitu. Jadi pesan-pesan ini ditujukan spesifik ke satu orang. Bisa memang benar arahnya ke sana, bisa memang ini cuma pengalihan begitu. Dialihkan ke Siska, sebenarnya targetnya pihak lain gitu. Ada beberapa kemungkinan kan. Jadi ya kita anggap ini kalau satu posisi begini berarti Siska
Cica ya, Francisca kan? Iya. Jadi si Francisca ini harus dilindungi. Tapi sisi lain bisa jadi ini pengalian untuk menarget pihak yang lain kan. Jadi kita belum tahu siapa sebenarnya targetnya. Tapi walaupun ditujukan atas nama si Francisca ini. Jadi ini memang pekerjaan pihak penyidik kepolisian. Makin cepat didapatkan pelakunya, motifnya makin bisa ketahuan seperti apa, tujuannya seperti apa. Tapi kita karena yang dikirimkan kepada yang namanya Siska, kita bisa mulai bertanya kepada Siska apa aja materi-materi yang kemudian beliau sampaikan di dalam publik, di dalam pemberitaan di publik ya, apa tulisan-tulisan dia atau wawancara dia di medianya dia kan, gitu kan. Itu satu sisi. Cuman ada dua kemungkinan, bisa memang arahnya kepada si Francisca, bisa juga pengalian sebenarnya bukan Francisca yang tujuh tapi pihak yang lain. Tapi Bang, kalau misalnya kita flashback ke tahun 94 itu kan Tempo juga dulu sempat dicabut izin persnya gitu ya Bang ya. Terus juga karena sempat juga adanya seseorang yang berkuasa pada saat itu yang meminta negosiasi kepada Tempo, karena pada saat itu Tempo sedang membongkar kasus korupsi, kalau nggak salah itu yang pembelian pesawat bekas ya, pada saat itu zamannya Soeharto pada saat itu. Nah akhirnya ada negosiasi dan tapi Tempo menolak. Dan akhirnya Tempo itu nggak dapat nggak dapat izin Dewan Persnya selama 4 tahun ke depan. Nah pada saat tahun 98 dia mendapatkan izinnya kembali, dan itu setelah adanya Soeharto diminta diturun paksa pada saat diminta turun dari jabat kepresidenannya. Apakah ini ada sangkut pautnya juga nih Bang sama yang masa dulu atau seperti apa? Belum bisa dijawab ya nilai korelasinya ya, karena sekarang ini kan zaman reformasi, udah zaman demokrasi murni, res politika juga tampaknya murni. Kalau zaman dulu kan zaman otoriter, orde baru kan, jadi nggak bisa pola-pola yang sama dengan karakter kebangsaan yang berbeda kemudian dianggap sebagai punya korelasi. Tapi perilakunya mungkin sama-sama meneror, tapi kan kita nggak tahu siapa pelakunya, jadi kita nggak bisa kemudian membuat ini sebagai suatu keadaan yang mirip. Situasinya mungkin mirip, tapi pelakunya dan maksud tujuannya berbeda gitu. Jadi ya sudah, kita nggak bisa memastikan siapa pelakunya dulu sebelum ketahuan, dan kemiripannya memang iya, tapi maksud dan tujuannya kita nggak bisa pastikan apakah sama, apakah orang yang sama atau apa, kita nggak bisa pastikan karena belum ada pembuktiannya, belum ada terbukti siapa pelakunya kan. Jadi bisa kita kemudian berasumsi begitu, bisa hanya sekedar asumsi, tapi nggak bisa kemudian kita membuat suatu generalisasi bahwasanya oh ini pelakunya jangan-jangan sama, ini jangan. Kenapa? Perilakunya mirip, banyak sekali kan orang berperilaku mirip, tapi pelakunya bisa beda-beda, tujuannya juga bisa beda-beda, motifnya juga beda-beda. Jadi sampai perilakunya aja yang kita bilang mirip, tapi pelaku maupun motifnya dianggap belum ada. Bang, ini kan tadi kalau ada juga pro kontranya nih Bang, pemberitaan ini. Ada juga yang bilang katanya ini adalah gimmick dari Temponya sendiri membuat isu ini karena pengalihan juga. Andai kata memang itu gimmick, ada undang-undangnya nggak sih Bang? Karena membuat keramaian kericuhan. Gimmick ini adalah pikiran kita juga bahwa ini jangan-jangan gimmick, ini pikiran-pikiran negatif. Itu jadi banyak pikiran-pikiran negatif, banyak dugaan-dugaan negatif maupun dugaan positif yang kemudian berkembang. Ini salah satunya adalah itu, jangan-jangan ini gimmick kan gitu. Tapi sepanjang ini belum ada buktinya, nggak bisa juga kita bilang begitu. Jadi tetap segala macam motif, salah satu motifnya adalah itu, salah satu tujuannya itu, tapi nggak bisa kita sebutkan sebagai itu, sebagai suatu posisi ya. Jadi kita hanya bisa menduga-duga. Ini juga bagian dari menduga-duga. Nah, kita nggak bisa menganalisa juga terlalu jauh terhadap hal yang masih menduga-duga, apalagi dugaannya macam-macam kan. Dugaan A, dugaan B, dugaan C, dugaan E, kan begitu kan, D, kan gitu. Nah, kita nggak bisa terfokus di sini. Oh, kita duga ini terus kita analisa, nggak bisa juga. Jadi kita tunggu aja hasil dari penyelidikan kepolisian seperti apa, bagaimana pelakunya, baru kemudian kita melakukan korelasi maksud dan tujuannya, motifnya apa. Paling pasti cuma ada di persidangan nanti setelah ketahuan siapa pelakunya. Tapi ini kemungkinan besar bisa ketahuan pelakunya. Gitu. Berarti ini dengan adanya kejadian seperti ini itu merupakan ancaman dari kebebasan pers secara keseluruhan nggak sih? Iya tentunya udah pasti. Secara hasil ini adalah kebebasan pers yang diancam. Hasilnya itu. Hasilnya adalah kebebasan pers diancam. Motifnya apa belum tahu, siapa pelakunya belum tahu. Gitu. Tujuannya apa juga belum tahu.